Langit di atas Polandia Timur yang biasanya gelap dan tenang, tiba-tiba jadi ramai. Ini bukan hujan meteor, ini bukan pesawat komersial yang nyasar. Ini adalah serangan. 19 pesawat tanpa awak. Jelas terlihat seperti buatan militer Rusia memasuki wilayah udara Polandia. Mereka seperti kawanan lebah besi, tindakan sengaja, memicu kemarahan, mengejutkan Warsawa dan seluruh dunia barat. Ini adalah saat yang ditakutkan sejak perang Ukraina dimulai. Serangan langsung ke wilayah NATO. Dunia menahan napas, menunggu respons aliansi. Responsnya bukan balasan cepat, bukan ledakan dahsyat yang diharapkan. Justru hening, hampir memekakkan. Kejadian di pagi buta September yang dingin, lebih dari sekadar pelanggaran militer. Ini adalah ujian. Moskow mengawasi, Beijing mengawasi, seluruh dunia menunggu, apakah NATO perisai yang perkasa atau cuma macan kertas? Seiring waktu, musyawarah menggantikan kecaman dan muncul pertanyaan, Apostolic, serangan itu dimulai di bawah kegelapan malam. Taktik militer klasik yang dirancang untuk memaksimalkan kebingungan dan meminimalkan respons awal. Sistem radar peringatan dini Polandia mendeteksi keanehan sekitar pukul 2.15, dan NATO juga mencatat deteksi sekitar waktu yang sama. Sekelompok objek terbang rendah dan bergerak cepat melintasi perbatasan dari Belarus, dekat Brest. Ini bukan kecelakaan. Jalur penerbangan tampak sengaja dipilih, memanfaatkan koridor pemantauan dan pengintaian. 19 drone kelas militer diidentifikasi, mereka tidak menyimpang. Angkatan Udara Polandia segera dikerahkan. Ketinggian rendah dan penanggulangan elektronik membuat mereka sulit menjadi sasaran. F-11 Polandia meraung ke langit. Drone terpecah menjadi kelompok-kelompok lebih kecil. Beberapa melaju ke barat menuju infrastruktur penting, sementara yang lain mulai manuver mengelak. Intrusi ini canggih dan berlapis. Penilaian awal, ini bukan drone nyasar. Jumlah pesawat menonjol 19 unit. Jalur penerbangan terkoordinasi berasal dari wilayah yang menampung pasukan Rusia di Belarus. Pemerintah Polandia menggelar sesi darurat sebelum fajar. Untuk pertama kali sejak jatuhnya tirai besi, kedaulatan mereka dilanggar terang-terangan, memaksa respons dengan konsekuensi global. Drone menembus 40 km sebelum situasi memuncak. Sistem pertahanan udara Polandia menembak jatuh 7 drone. 12 lainnya meledak sendiri atau dihancurkan dari jarak jauh oleh operatornya. Dunia menunggu langkah selanjutnya. Puing-puing drone Rusia berserakan di lahan pertanian timurnya. Pemerintah Polandia mengambil langkah resmi, dan ini penting. Mereka secara resmi mengaktifkan pasal 4 dari Perjanjian Atlantik Utara. Ini bukan pasal 5 yang terkenal tentang klausul pertahanan semua untuk satu. Pasal 4 adalah mekanisme untuk konsultasi krisis. Pasal 4 memungkinkan pertemuan Dewan Atlantik Utara saat negara merasa integritas wilayahnya terancam. Ketika merasa kemerdekaan politiknya terancam, ketika merasa keamanannya terancam. Dengan memicu pasal 4, Warsawa mengirimkan sinyal bahaya resmi kepada 31 sekutunya. Di pertemuan darurat di Brussels, tuntutan Polandia jelas, tegas, dan ambisius. Inti rencana, implementasi segera zona larangan terbang terbatas. Koridor sedalam 100 km, sepanjang perbatasan Polandia dengan Ukraina dan Belarus. Warsawa, ini satu-satunya cara untuk mencegah serangan dan melindungi warga. Proposal disambut dengan keraguan. Zona larangan terbang sangat kontroversial. Jerman menyatakan keberatan serius, Prancis menyatakan keberatan serius. Menegakkan zona berarti jet NATO harus siap menembak jatuh pesawat Rusia yang melanggarnya. Itu akan menjadi tindakan perang langsung antara NATO dan Rusia, kekuatan nuklir. Debat memanas. Estonia mendukung Warsawa, Latvia mendukung Warsawa, Lituania mendukung Warsawa, Italia menganjurkan pendekatan diplomatik pertama, Spanyol menganjurkan pendekatan diplomatik pertama. Pertemuan berakhir tanpa konsensus, dengan janji konsultasi lebih lanjut. Beberapa hari setelah konsultasi pasal 4 yang menegangkan, NATO mengumumkan tanggapan resminya. Itu bukan zona larangan terbang yang diminta Polandia. Sebaliknya, aliansi meluncurkan operasi Eastern Sentry. Pejabat NATO menggambarkannya sebagai peningkatan signifikan dalam postur pertahanan di sepanjang sayap timur. Operasi tersebut melibatkan pengerahan pesawat pengintai AWACS NATO tambahan untuk berpatroli di perbatasan Polandia sepanjang waktu.
Ini juga termasuk peningkatan jumlah patroli udara tempur jet tempur, dengan pesawat dari Amerika Serikat, dengan pesawat dari Inggris Raya, dengan pesawat dari Spanyol bergabung dengan F-11 Polandia di langit. Di darat, kelompok tempur NATO yang ada di Polandia dan negara-negara Baltik ditempatkan pada tingkat siaga yang lebih tinggi. Dari perspektif militer, operasi Eastern Sentry adalah peningkatan kemampuan pertahanan yang nyata, meskipun terukur. Kehadiran pesawat AWACS yang konstan akan memberikan jangkauan radar yang unggul, sehingga lebih sulit bagi drone atau rudal terbang rendah untuk menyelinap tanpa terdeteksi. Peningkatan jumlah patroli jet tempur mengurangi waktu reaksi yang dibutuhkan untuk mencegat penyusup di masa depan. Operasi ini dirancang untuk mengirim pesan yang jelas kepada Rusia. NATO mengawasi, dan wilayah udaranya tidak tanpa pertahanan. Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg memujinya sebagai demonstrasi solidaritas yang tak tergoyahkan dan langkah proporsional serta defensif untuk memperkuat keamanan negara sekutu. Namun di Warsawa, reaksinya adalah kekecewaan yang pahit. Pejabat Polandia yang berbicara secara anonim kepada pers menyebut operasi itu sebagai setengah-setengah dan solusi politik untuk masalah militer. Dari sudut pandang mereka, operasi Eastern Sentry tidak mengubah perhitungan strategis fundamental. Itu adalah postur reaktif, bukan proaktif. Pertanyaan yang menggantung di Eropa Timur adalah, apakah tugas penjagaan yang ditingkatkan ini akan cukup untuk menjaga serigala tetap di luar pintu? Kalau kita bedah kekuatan militer di Eropa Timur, kita akan lihat gambaran yang rumit dan tidak seimbang. Di atas kertas, kekuatan militer gabungan NATO jauh lebih besar daripada Rusia. Belanja pertahanan gabungan NATO itu lebih dari 10 kali lipat dari Rusia. Keunggulan teknologi mereka, pesawat siluman, perang jaringan, kekuatan laut. Di perbatasan Polandia, NATO bisa dengan cepat mengerahkan kekuatannya yang hebat dari pangkalan-pangkalan di seluruh Eropa. Tapi, Rusia punya keunggulan besar dalam hal geografi dan konsentrasi pasukan. Moskow bisa mengumpulkan banyak pasukan darat, sistem artileri, dan rudal jarak pendek hingga menengah, di wilayahnya sendiri dan di Belarus. Ini langsung mengancam Polandia dan negara-negara Baltik. Jarak yang jauh ini justru merugikan NATO. Meskipun NATO punya pasukan yang lebih unggul, mereka tersebar di seluruh benua dan di seberang Atlantik. Memindahkan brigade lapis baja berat, personel pendukung, dan rantai pasokan logistik ke garis depan butuh waktu, berminggu-minggu, bukan berhari-hari. Rusia sebaliknya, bisa melancarkan serangan cepat dan intensitas tinggi dengan pasukan yang sudah ada di tempat. Tujuannya adalah mencapai sasarannya, sebelum NATO bisa melancarkan respons yang terkoordinasi dan berskala penuh, dalam 72 jam pertama yang kritis. Kejadian drone ini tidak bisa kita lihat sendirian. Ini cuma satu langkah kecil di papan catur geopolitik yang besar dan berbahaya di Eropa Timur. Di tengah-tengah strategi Rusia, ada daerah Kaliningrad. Wilayah kecil Rusia yang terpisah ini seperti pisau yang mengancam jantung pertahanan timur NATO. Dengan menempatkan armada Baltik, sistem rudal canggih pasukan darat yang banyak di sana, Rusia mengepung negara-negara Baltik dari dua sisi. Kalau NATO mau kirim bantuan pasukan darat dari Jerman dan Polandia, mereka harus lewat koridor sempit sepanjang 100 km, yang namanya Celah Suwałki. Jalur tanah ini, yang membentang di perbatasan Polandia-Lituania, terjepit antara Kaliningrad di barat dan Belarus di timur. Para perencana militer menyebut Celah Suwałki titik lemah NATO. Dalam keadaan darurat, pasukan Rusia bisa menyerang dari Kaliningrad ke timur dan dari Belarus ke barat untuk memutus jembatan darat ini. Ini akan memisahkan Lituania, Latvia, dan Estonia dari negara-negara NATO lainnya, membuat pertahanan mereka jadi masalah besar. Latihan gabungan Rusia-Belarus Union Shield 2025 tidak membuat suasana tenang. Latihan ini mensimulasikan penutupan Celah Suwałki dan menangkis serangan balik NATO. Bagi Polandia dan tetangga Baltiknya, ini terasa seperti gladi resik untuk invasi. Serangan drone yang berasal dari Belarus dilihat sebagai bagian dari strategi untuk mengintimidasi dan menguji coba. Manuver Rusia mengingatkan NATO, mempertahankan setiap jengkal wilayah lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Insiden 19 drone itu nggak cuma menguji pertahanan udara Polandia, tapi juga nunjukin keretakan yang udah lama ada di dalam aliansi NATO. Meskipun slogan "satu untuk semua, semua untuk satu" itu kedengarannya keren, pandangan ancaman pengalaman sejarah prioritas strategi. Perbedaan ini jadi kelihatan jelas waktu rapat darurat setelah serangan itu.
Permintaan yang berapi-api dari Polandia negara-negara Baltik bertabrakan dengan sikap hati-hati dari Jerman, Italia, Spanyol. Ini sih sebenarnya bukan hal baru, tapi ancaman langsung ini bikin keretakan itu jadi makin jelas dan gak nyaman. Salah satu patahan utamanya itu geografis. Buat negara-negara di sayap timur, ancaman Rusia itu nyata dan langsung. Buat negara kayak Portugal, buat negara kayak Kanada, kedekatan ini sangat mempengaruhi kebijakan nasional. Politisi Polandia ngelihat drone Rusia langsung mikir invasi tahun 1939. Politisi Spanyol ngelihat drone yang sama mikirnya risiko ganggu pasar energi dan bikin perang lebih besar. Kanselir Jerman Olaf Scholz pernah bilang, kita harus nunjukin ketegasan, tapi kita juga harus sangat bertanggung jawab buat menghindari eskalasi yang gak terkendali. Buat orang Polandia, ini mungkin kedengarannya kayak kepemimpinan yang bijak. Tapi buat orang Polandia lainnya, ini kedengarannya kayak terlalu dekat sama appeasement, dan muncul pertanyaan, apakah NATO gagal? Di jalanan Warsawa, Krakow, Gdansk, suasana hati campur aduk, cemas, marah, perasaan seperti pernah terjadi lagi. Bagi warga Polandia biasa, serangan drone itu bukan cuma masalah politik jauh, itu pelanggaran yang menakutkan. Sirine serangan udara yang sudah lama tidak berbunyi, kini diuji di kota-kota timur. Berita TV terus bergulir, jenderal pensiunan menunjuk peta dengan wajah serius. Kejadian ini membangkitkan trauma lama. Sejarah Polandia, perjuangan bertahan hidup. Jaminan NATO seharusnya mengakhiri babak itu. Sekarang banyak yang mempertanyakan nilainya. Harapan publik, tanggapan cepat, tanggapan kuat, tanggapan jelas dari NATO. Berita aktivasi, pasal 4, harapan bantuan datang. Publik membayangkan, menutup langit memberi ultimatum keras kepada Moskow, menunjukkan bahwa menyerang Polandia adalah batas yang tak boleh dilanggar. Media Polandia penuh semangat patriotik. Pengumuman operasi penjaga timur memicu kekecewaan, ejaan. Hak meninggalkan warisan kekecewaan setelah puing dibersihkan. Dunia sekarang berada di persimpangan jalan yang berbahaya, dan masa depan keamanan Eropa Timur sedang dipertaruhkan. Insiden drone ini telah mengubah kondisi strategi secara drastis. Satu jalan ke depan adalah siklus ketegangan yang meningkat, pelanggaran wilayah udara yang lebih agresif, serangan siber pada infrastruktur penting Polandia, insiden perbatasan yang dibuat-buat yang melibatkan migran. Setiap provokasi baru akan memaksa NATO untuk merespons, dengan setiap respons membawa risiko salah perhitungan. Skenario, pilot NATO menembak jatuh pesawat berawak Rusia, atau rudal Rusia secara tidak sengaja menyerang wilayah NATO, bisa dengan cepat menjadi tidak terkendali. Jalur eskalasi ini akan memiliki konsekuensi ekonomi yang parah jauh sebelum tembakan pertama perang yang lebih luas. Persepsi risiko yang meningkat akan mengguncang pasar keuangan. Investasi di Eropa Timur akan mengering. Harga energi kemungkinan akan melonjak lagi. Negara-negara akan mengalihkan lebih banyak anggaran ke pertahanan, memotong program sosial dan memicu ketidakpuasan politik. Jalan alternatif, diplomasi intens dan kesabaran strategis. Memperkuat pertahanan, menjaga jalur komunikasi dengan Moskow tetap terbuka. Berusaha meredakan krisis segera. Insiden 19 drone lebih dari sekadar serangan, itu adalah pertanyaan dari Moskow dalam bahasa kekuatan militer. Dia sekarang ini berbaham sepals, tuing tahun terbuka.